di Sumedang ini bisa dibilang keramat paling banyak, makam, makom ataupun situs paling banyak di Sumedang. Dari mulai peninggalan kerajaan Galuh, peninggalan kerajaan Pajajaran, peninggalan kerajaan Sumedang Larang, ya otomatis kerajaan Sumedang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumaju. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kita sedang silaturahmi di Padepokan Kang Dedi atau Ki Anom yang beliau dikehendaki oleh semesta menjadi kuncen wilayah Sumedang. Dan luar biasanya saya diterima sangat baik karena kita akan meditasi bersama, kita akan muhasabah diri di tempat Pangeran Sugi. Tadi perjalanan kita sudah ke Kang Dedi Mulyadi, silaturahmi kepada beliau dan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kita mau bincang-bincang dengan Kang Dedi, Kang Deni sama Kang Dedi atau Ki Anom, subhanallah. Di sini Raden Deni Sumadilaga, subhanallah. Salam kenal, rahayu, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan, saya nama Deni, kebetulan juru kunci makam yang terkenal Pangeran Sugi. Tapi nama aslinya itu Raden Somanagara. Gelar dari Belanda waktu beliau jadi bupati itu Pangeran Surya Kusuma Dinata. Nah, setelah meninggal, beliau punya gelar dari masyarakat Sumedang, Pangeran Sugi. Sugi ini dalam arti bahasa kaya. Beliau kaya ilmu, kaya hati, kaya dunia, itu kan. Nah, dan yang satu paling ininya beliau kaya Tuhannya banyak. Dan alhamdulillah saya dari 2008 17 tahun. Subhanallah. Dan sekarang kami para juru kunci di Sumedang punya wadah yang namanya Yayasan Juru Kunci Sumedang. Nah, Yayasan Juru Kunci Sumedang ini punya anggota jumlahnya 534 juru kunci Sumedang. Karena di Sumedang ini bisa dibilang keramat paling banyak, makam, makom ataupun situs paling banyak di Sumedang. Dari mulai peninggalan kerajaan Galuh, peninggalan kerajaan Pajajaran, peninggalan kerajaan Sumedang Larang, ya otomatis kerajaan Sumedang paling banyak. Dan alhamdulillah selama saya menjadi ketua juru kunci Kabupaten Sumedang, walaupun terus terang aja, sampai sekarang kita belum ada perhatian dari pemerintah. Subhanallah. Kita berjalan di atas kaki sendiri. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Subhanallah. Jadi bahasanya kita ngalap barokahnya dari Karomah. Karena kita sudah titik tulis, kita sudah ditugaskan oleh Karuhun melalui ibu bapak kita, turun-temurun biasanya juru kunci gitu kan, kita supaya menjadi juru kunci. Karena saya sendiri dari kecil saya tidak ada cita-cita di juru kunci, gitu kan. Saya sempat menyambut pendidikan di Angkatan Laut, saya sempat menjadi tentara, saya sempat setelah menjadi tentara saya jadi musafir,
Nah, setelah musafir saya akhirnya tinggal di sini dan menjadi juru kunci di sini. Itu pun tanpa sepengetahuan, karena Allah sudah menghendaki saya harus menjadi juru kunci di sini. Dan di Gunung Putri ini tidak hanya makam Pangeran Sugi. Yang paling tua di sini itu ada makam Kiai Baguswaro namanya. Gelarnya Pangeran Rangga Gempul II. Beliau ini bupati kedua setelah Pangeran Rangga Gede. Pangeran Rangga Gede ini putra Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun adalah raja terakhir Sumedang Larang yang yang menerima mahkota birokrasi dari kerajaan Pajajaran. Dari situ runtuh karena sesuatu, akhirnya jadi Bupati Wedana. Bupati Wedana pertama Rangga Gede, dilanjutkan Rangga Gede telah meninggal, dilanjutkan oleh putranya Kiai Baguswaro, Bupati Wedana Priangan, sekaligus Bupati Sumedang. Dilanjutkan lagi oleh putranya Pangeran Panembahan. Makamnya ada di sini. Itu kalau Pangeran Rangga Gempul II, Ki Baguswaro itu meninggalnya itu 1659. Ada lagi Pangeran Panembahan, terus putra dari Pangeran Panembahan ada dalam Tanumaja. Putra dari dalam Tanumaja, nah baru yang lainnya ada di makam Pasarayan Gede. Nah kalau di sini ada yang terkenal satu, yaitu Pangeran Sugi. Pangeran Sugi ini meninggalnya, lahirnya tahun 1815, meninggal 1882, tepatnya bulan September tanggal 22 tahun 1882. Kalau bulan kita, orang Sunda bilang bulan Hafid, tanggal 9 Hafid meninggalnya beliau. Nah, jadi banyak juga alhamdulillah peziarah dari mana-mana, dari kebanyakan sih dari Karawang, dari Subang, Indramayu, tapi tidak sedikit dari Bogor juga ada, dari kemarin malah dari Pati, Jawa Tengah, terus dari Pekalongan, banyak yang ziarah ke sini. Dan tak lupa juga di sini tuh ada satu makam pangeran pahlawan nasional, Cetedin. Nah, walaupun istilahnya sudah ada info gitu kan, bahwa makam beliau akan dipindahkan, ya kita mah hanya mengikuti saja, karena kita hanya selaku juru kunci gitu. Ya kita pun anut terhadap pemerintah, kita tidak bisa menolak pemerintah. Itu mungkin yang sekilas saya bisa gambarkan terhadap Cibung. Subhanallah, terima kasih banyak atas keterangannya. Dan mudah-mudahan keterangan ini bisa kita jadikan bahan untuk menyampaikan kepada umat bahwa ini loh juru kunci yang mandiri. Mudah-mudahan para pemangku kebijakan ada digerakkan untuk berempati dengan luar biasanya ketua juru kunci Sumedang untuk membantu atau secara birokrasi maupun secara kemandirian ada kepedulian sama Kang Deni. Mudah-mudahan apa cita-cita Kang Deni untuk memakmurkan, ibaratnya kalau orang Jawa nguri-nguri para leluhurnya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya sesuai dengan cita-cita Kang Deni. Sampai ini mau ganti kiswah aja, subhanallah. Mudah-mudahan dengan tayangnya YouTube ini akan ada dampak positif Kang Deni, karena ini kan didengarkan ya seluruh umat dimanapun berada yang membuka situs Healing Jiwa Ibu Sirot. Mudah-mudahan tergerak untuk membantu Kang Deni dalam rangka nguri-nguri leluhur. Saya sebagai napak tilas perjuangan para leluhur ikut mendapatkan hikmat hidayah dari semesta. Dan mudah-mudahan semesta selalu membimbing kita ke jalan kebaikan. Kita mengukir sejarah kehidupan
menjadi lebih baik dan bisa menghayu-hayuning bawono, atau kalau agama Islam rahmatan lil alamin, terwujud dengan kemudahan-kemudahan karena semesta akan mendukung kita. Kalau saya ini selaku guru kunci Gua Al-Quran yang ada di Bogor. Jadi mungkin nanti bisa ke sini, bila ke Bogor, Kang Denny mohon mampir ke Gua Al-Quran. Nah, juru kunci Gua Al-Quran itu kita. Jadi kita saling sinergi. Dan Gua Al-Quran itu juga aneh. Yang kita ikhtiarkan itu sangat luar biasa, dikasih kemudahan, terbentuklah Gua Al-Quran itu mewujud, itu seperti itu. Kalau secara logika, Gua Al-Quran itu keistimewaannya luar biasa. Banyak sekali yang sakit sembuh, yang punya hajat kabul, terus yang lucu lagi itu ya kesaksian dari mereka. Yang harusnya kanker payudara harus dioperasi gini gitu, kunjungan ke situ dinyatakan ya sembuh tadi gitu, sembuh, terus banyak hal lah. Jadi memang kita selaku juru kunci Gua Al-Quran itu takjub dengan kekuasaan semesta ini, bagaimana memberikan jalan hajat orang yang sungguh-sungguh ikhtiar, memang bukan tanpa pamrih, dan dia itu memang konsisten dengan keyakinannya ini bahwa saya akan disembuhkan, saya akan berhasil, saya akan tercapai hajatnya dengan kita bersilaturahmi dengan jejak-jejak para leluhur yang memang tadi berjuang kala hidupnya itu benar-benar jadi orang baik. Makanya kita bersyukur kalau kita dikehendaki dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat bimbingan selalu di jalan kebaikan. Dan dengan adanya Gua Al-Quran ini akan saya jadikan wasilah seperti Kang Denny untuk perbaikan kesejahteraan umat sebanyak-banyaknya. Gitu. Karena dengan kayak Kang Denny itu bagaimana nggak bahagianya banyak orang bersilaturahmi dan hajatnya terkabul, itu kan luar biasa Kang Denny. Dan Kang Denny sedikit pun tidak mengharapkan keinginan keuntungan untuk Kang Denny. Nah ini udah luar biasa. Jadi saya sama Kang Denny sama-sama juru kunci, sama-sama berjuang untuk kebaikan dengan jalan masing-masing. Kalau saya kan jalan kita bimbing tahlil, kita bimbing tawaf, karena memang di Gua Al-Quran. Kalau Kang Denny bagaimana dengan tata cara budaya di Sumedang ini, memberikan penjelasan, pengarahan yang sangat luar biasa detail deh. Kalau kita lihat bagaimana Pangeran Sugih ini luar biasanya nolong, nggak pilih-pilih, nggak pilih-pilih orang yang disukai maupun yang tidak disukai, tetap ditolong ini. Jadi kalau nolong ada pamrih berarti pilih. Ini saya terima kasih banyak sudah diterima dengan baik. Karena ini waktunya sudah cukup, kita mau bermeditasi di Pangeran Sugih. Mohon izin, mohon dibimbing nanti bagaimana kita harus menempatkan para kru kita, pasukan kita yang ingin bermeditasi, karena ini ada gabungan bukan dari Bogor saja, tapi juga ada dari Semarang. Insya Allah kami sinergi tim meditasi untuk kejayaan Nusantara, umumnya kepada dunia. Mudah-mudahan tercapai dan kita dijadikan leader untuk jalan ke sana. Saya terima kasih banyak. Mohon izin, kita mau meneruskan untuk bermeditasi. Saya rasa seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.